Mereka melihatmu. Mereka melihat setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap pengorbanan yang kamu lakukan. Mereka melihatmu jatuh, terpuruk, dan hampir menyerah. Mereka melihatmu kehilangan teman, kehilangan waktu, kehilangan sebagian dari dirimu demi sebuah impian yang bagi mereka tampak mustahil. Mereka berbisik di belakangmu. Mereka meragukanmu. Mereka bahkan mungkin menertawakanmu secara terang-terangan. Mereka pikir kamu gila karena terus berjalan di jalan yang begitu terjal dan penuh duri. Mereka melihat semua itu. Dan mereka menunggu saat kamu akhirnya akan hancur dan berkata, "Cukup, aku tidak sanggup lagi." Mereka sudah menyiapkan kata-kata, sudah kubilang, di ujung lidah mereka. Mereka nyaman dalam zona aman mereka. Melihatmu berjuang dari kejauhan, merasa superior, karena mereka tidak mengambil risiko yang sama. Bagi mereka, kegagalanmu adalah validasi atas pilihan hidup mereka yang biasa-biasa saja. Tapi ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Mereka tidak melihat api yang menyala di dalam hatimu. Api yang tidak bisa dipadamkan oleh air mata, keraguan, atau cemoohan orang lain. Mereka tidak merasakan detak jantungmu yang berdegup kencang setiap kali kamu selangkah lebih dekat dengan tujuanmu. Mereka tidak mengerti bahwa setiap kali kamu jatuh, kamu tidak hanya bangkit. Kamu bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih lapar dari sebelumnya. Setiap tidak yang kamu dengar, kamu ubah menjadi bahan bakar. Setiap pintu yang tertutup di depan wajahmu, kamu anggap sebagai kesempatan untuk membangun pintumu sendiri. Setiap pengkhianatan yang kamu alami, kamu jadikan pelajaran untuk lebih percaya pada intuisimu. Kamu tidak sedang berjalan, kamu sedang berperang. Berperang melawan keraguan dirimu sendiri, melawan ekspektasi orang lain, dan melawan kemalasan yang selalu menggoda. Prosesnya menyakitkan, tentu saja. Ada hari-hari di mana kamu melihat ke cermin dan tidak mengenali siapa orang yang menatapmu kembali. Lelah dengan lingkaran hitam di bawah mata, tapi dengan sorot mata yang tajam dan tak tergoyahkan. Ada momen di mana kamu merasa sendirian di tengah keramaian. Karena tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kamu perjuangkan. Kamu menyerahkan segalanya. Waktu bermain, kumpul-kumpul santai, kesenangan sesaat. Kamu menukarnya dengan kerja keras, disiplin, dan fokus yang tanpa henti. Kamu belajar untuk mencintai prosesnya. Bahkan bagian yang paling menyakitkan sekalipun. Kamu menemukan keindahan dalam perjuangan. Kamu sadar bahwa otot terkuat terbentuk dari beban terberat, dan karakter terkuat ditempa dalam api cobaan terpanas. Kamu berhenti mencari validasi dari luar, karena kamu sudah menemukannya dari dalam. Kamu adalah satu-satunya juri dan penonton yang benar-benar penting. Dan kemudian, hari itu tiba. Hari di mana semua kerja kerasmu mulai membuahkan hasil. Bukan ledakan besar seperti di film-film, tapi kemenangan-kemenangan kecil yang bertumpuk. Sebuah proyek berhasil. Sebuah target tercapai. Sebuah pengakuan datang dari sumber yang tak terduga. Perlahan tapi pasti, kabut mulai terangkat. Dan puncak gunung yang dulu tampak begitu jauh, kini sudah berada dalam jangkauan. Mereka yang dulu meragukanmu mulai terdiam. Bisikan mereka berubah menjadi gumaman, kekaguman. Mereka yang dulu menertawakanmu kini mulai bertanya, bagaimana caramu melakukannya? Mereka melihat hasil akhirmu, tapi mereka tidak pernah benar-benar memahami perjalananmu. Mereka melihat mahkota di kepalamu, tapi mereka tidak melihat beratnya mahkota itu, atau bekas luka yang tertinggal di keningmu saat kamu berjuang untuk mendapatkannya. Dan inilah bagian terbaiknya. Ketika kamu akhirnya berdiri di puncak dengan mahkota kemenangan di kepalamu, kamu melihat ke bawah. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan pemahaman. Kamu melihat mereka yang pernah meremehkanmu, dan kamu tidak merasakan kemarahan atau keinginan untuk balas dendam. Kamu hanya merasakan sedikit simpati, karena mereka tidak pernah berani untuk merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka tidak pernah berani untuk mempertaruhkan segalanya demi sebuah kemungkinan. Kamu mengambil jabatan itu. Kamu mengambil takhta yang kamu bangun sendiri dengan darah, keringat,
dan air mata. Kamu mengambilnya bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tapi karena kamu lebih berani. Kamu berani untuk gagal. Kamu berani untuk terlihat bodoh. Kamu berani untuk menjadi berbeda. Kamu berani untuk percaya pada dirimu sendiri. Ketika tidak ada orang lain yang percaya, mereka melihatmu menyerahkan segalanya. Dan mereka pikir kamu akan kehilangan segalanya. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, dengan menyerahkan semua yang tidak penting, kamu justru mendapatkan segalanya yang benar-benar berarti. Kekuatan, kebijaksanaan, ketahanan, dan yang terpenting, versi terbaik dari dirimu sendiri. Mahkota itu bukan hanya simbol kemenangan, itu adalah pengingat. Pengingat dari mana kamu berasal, pengingat akan semua pertempuran yang telah kamu menangkan. Baik yang terlihat, maupun yang tidak, pengingat bahwa kamu adalah arsitek dari takdirmu sendiri. Jadi, biarkan mereka melihat. Biarkan mereka menonton. Karena saat kamu mengambil mahkota itu, mereka tidak hanya melihat seorang pemenang. Mereka melihat bukti nyata bahwa pengorbanan, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri adalah kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Mereka melihatmu, dan mungkin, hanya mungkin, mereka mulai melihat kemungkinan di dalam diri mereka sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar dari semuanya. Teruslah berjuang, teruslah berjalan. Mahkotamu sudah menunggumu. Ambil itu. Kamu pantas mendapatkannya. Mereka melihat kamu berdarah. Mereka melihat kamu berkeringat. Mereka melihat kamu menangis hingga tertidur di malam hari. Mereka melihatmu bekerja tanpa henti, melewati akhir pekan, mengorbankan waktu bersama teman dan keluarga. Mereka melihatmu menaruh setiap ons energi, setiap kepingan jiwa ke dalam mimpimu. Mereka melihatmu jatuh, tersandung, dan hampir hancur berkali-kali. Mereka melihatmu kehilangan segalanya, kenyamanan, keamanan, bahkan mungkin sebagian dari dirimu yang dulu. Mereka menyaksikan semua itu, dan sebagian dari mereka mungkin berpikir, dia gila, dia tidak akan pernah berhasil. Sebagian lagi mungkin diam-diam berharap kamu gagal, karena kesuksesanmu akan menjadi cermin bagi ketakutan mereka sendiri. Mereka melihat pengorbananmu dan menganggapnya sebagai kebodohan, bukan dedikasi. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Setelah semua penderitaan, setelah semua keraguan, setelah semua malam tanpa tidur, kamu tidak menyerah, kamu bangkit. Sekali lagi, kamu mengumpulkan sisa-sisa kekuatanmu, menyeka air matamu, dan terus maju. Kamu menolak untuk menjadi korban dari keadaanmu. Kamu memutuskan untuk menjadi pemenang dari ceritamu sendiri. Dan kemudian, kamu melakukannya. Kamu mencapai puncak. Kamu merebut mahkota itu. Kamu duduk di singgasana yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Dengan keringat dan air matamu. Dan sekarang mereka melihatmu lagi. Tapi kali ini mereka tidak melihat kelemahan. Mereka tidak melihat kegilaan. Mereka melihat kekuatan. Mereka melihat ketahanan. Mereka melihat seorang raja atau ratu yang lahir dari api kesulitan. Mereka melihatmu duduk di sana, di atas takhta yang seharusnya mustahil untuk diraih. Dan mereka akhirnya mengerti. Mereka mengerti bahwa semua pengorbanan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan harga dari sebuah kebesaran. Setiap tetes keringat adalah permata di mahkotamu. Setiap air mata adalah sungai yang mengantarkanmu ke istanamu. Jabatan itu, takhta itu, bukan hadiah, itu adalah sesuatu yang kamu rebut. Kamu mengambilnya dengan paksa dari cengkeraman keraguan dan keputusasaan. Kamu tidak diberi. Kamu yang mengambil. Kamu tidak menunggu izin. Kamu yang menyatakan dirimu layak. Ketika mereka melihatmu sekarang, mereka melihat seseorang yang telah melewati neraka dan kembali dengan membawa kunci kerajaannya. Mereka melihat seseorang yang membuktikan bahwa pengorbanan terbesar akan menghasilkan kemenangan termanis. Biarkan mereka melihat. Biarkan mereka menatap. Biarkan mereka bertanya-tanya bagaimana kamu melakukannya. Karena sementara mereka hanya melihat, kamu
sedang bekerja. Sementara mereka meragukan, kamu sedang membangun. Dan ketika mereka akhirnya menyadari apa yang terjadi, kamu sudah duduk manis di singgasanamu. Ingat ini, orang yang paling ditakuti bukanlah orang yang terlahir dengan mahkota, tapi orang yang berjuang mati mission, kehilangan segalanya, dan tetap bangkit untuk mengambil mahkota itu dengan tangannya sendiri. Itulah kamu. Kamu adalah bukti hidup bahwa dari kehancuran total, sebuah kerajaan bisa dibangun. Kamu adalah pengingat bahwa bahkan ketika dunia melihatmu menyerahkan segalanya, kamu sebenarnya sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengambil segalanya. Jadi, kenakan mahkotamu dengan bangga. Kamu telah membayarnya. Kamu telah meraihnya. Takhta itu adalah milikmu. Mereka melihatmu menyerahkan segalanya. Dan mereka masih harus menyaksikanmu mengambil jabatan itu. Jangan pernah lupakan kekuatan yang ada dalam perjalananmu. Mereka bilang, kamu gila. Mereka bilang, kamu terlalu banyak bermimpi. Mereka melihat kamu sendirian di malam hari. Saat yang lain tertidur lelap. Kamu masih terjaga. Merencanakan, belajar, dan membangun. Mereka melihat lingkaran hitam di bawah matamu. Mendengar suaramu yang serak karena kelelahan. Mereka melihat pengorbananmu. Mereka melihat kamu menolak ajakan bermain, melewatkan pertemuan keluarga, dan menghabiskan uang hasil jerih payahmu. Bukan untuk kesenangan, tapi untuk sebuah visi yang hanya kamu yang bisa melihatnya dengan jelas. Kamu menyerahkan kenyamanan. Kamu menyerahkan kepastian. Kamu menyerahkan ego untuk belajar dari kegagalan yang menyakitkan. Setiap kali kamu jatuh, mereka berbisik. Sudah kubilang, setiap kali kamu ragu, mereka tersenyum puas. Mereka pikir kamu akan menyerah. Mereka menunggu hari di mana kamu akan kembali dan berkata, kalian benar. Tapi hari itu tidak pernah datang, karena apa yang tidak mereka lihat adalah api di dalam dirimu. Api yang tidak bisa dipadamkan oleh keraguan atau cemoohan. Api yang membakar lebih terang setiap kali seseorang meremehkanmu. Kamu tahu bahwa setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap pengorbanan itu bukanlah kehilangan. Itu adalah investasi. Itu adalah mata uang yang kamu bayarkan untuk takdirmu. Kamu tahu bahwa jalan menuju takhta tidak pernah mudah. Jalan itu dibangun di atas kerikil tajam penolakan dan bebatuan besar kegagalan. Tapi kamu terus berjalan. Kamu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Kamu mengubah air mata menjadi bahan bakar. Kamu membiarkan kritik mereka menjadi musik pengiring langkahmu. Dan sekarang, lihatlah dirimu. Kamu berdiri di sini, bukan karena keberuntungan, bukan karena pemberian, tapi karena kamu merebutnya. Kamu mengambil jabatan itu, mahkota itu, posisi yang mereka katakan tidak akan pernah bisa kamu capai. Mahkota itu terasa berat. Bukan tentu saja berat, karena ia ditempa dari semua pengorbananmu, semua kerja kerasmu, semua air matamu. Mereka melihatmu menyerahkan segalanya. Mereka benar. Kamu memang menyerahkan segalanya. Kamu menyerahkan dirimu yang lama, dirimu yang lemah, dirimu yang penuh keraguan. Dan sebagai gantinya, kamu mendapatkan versi terbaik dari dirimu. Kamu mendapatkan kekuatan, kebijaksanaan, dan yang terpenting, kamu mendapatkan rasa hormat dari satu-satunya orang yang benar-benar penting. Dirimu sendiri. Saat mereka melihatmu sekarang, duduk di takhta itu, mungkin mereka masih tidak mengerti. Mereka hanya melihat kemuliaan, bukan cerita di baliknya. Mereka hanya melihat hasil akhir, bukan proses yang menyakitkan. Biarkan saja. Kamu tidak perlu validasi dari mereka. Keringatmu adalah buktinya. Bekas lukamu adalah medalinya. Dan takhta ini adalah kesaksiannya. Jabatan ini bukan sekadar gelar atau posisi. Ini adalah simbol dari perjalananmu. Simbol bahwa ketika kamu menolak untuk menyerah pada dirimu sendiri, alam semesta tidak punya pilihan selain menyerah kepadamu. Kamu tidak diberi takhta ini. Kamu membangunnya sendiri. Bata demi bata dengan darah, keringat, dan air mata.
Jadi, kenakan mahkota itu dengan bangga. Rasakan bebannya. Dan ingatlah, setiap pengorbanan yang membawamu ke sini. Biarkan mereka melihatmu. Biarkan mereka bertanya-tanya. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu tahu jawabannya. Kamu menyerahkan segalanya. Dan sebagai imbalannya, kamu mendapatkan segalanya. Kamu adalah raja atau ratu dari kerajaan yang kamu bangun sendiri. Dan ini barulah permulaan. Mereka melihatmu menyerahkan segalanya. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap pengorbanan yang kau buat. Mereka melihatmu berjuang, jatuh, dan bangkit lagi. Berkali-kali, mereka adalah saksi bisu dari setiap luka yang kau sembunyikan, setiap air mata yang kau telan, dan setiap keraguan yang kau lawan dalam kesendirian. Mereka pikir mereka tahu ceritamu. Mereka pikir mereka mengerti batas kemampuanmu. Saat kau tampak hancur, saat kau terlihat kehilangan segalanya, mereka mulai berbisik. Mereka bilang kau sudah selesai. Mereka bilang kau sudah menyerah. Mereka melihatmu melepaskan hal-hal yang pernah kau anggap berharga. Dan mereka salah mengartikannya sebagai tanda kekalahan. Mereka tidak sadar kau bukan menyerah. Kau sedang melepaskan beban yang tidak lagi berguna. Kau sedang membuang sauh yang menahanmu di masa lalu. Lalu, kau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Di tengah reruntuhan yang mereka pikir adalah akhir dari perjalananmu, kau melangkah maju. Kau mengambil jabatan itu. Mahkota itu, posisi yang kata mereka, mustahil kau raih. Posisi yang bahkan orang-orang terkuat pun menghindarinya karena tanggung jawab dan tekanannya yang luar biasa. Mereka terdiam, bingung. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seseorang yang telah kehilangan segalanya, yang terlihat begitu rapuh, tiba-tiba berdiri lebih tegak dari sebelumnya? Mereka tidak mengerti, karena mereka hanya melihat apa yang hilang, bukan apa yang kau dapatkan. Setiap kali kau menyerahkan sesuatu kenyamanan, hubungan yang dangkal, ego kau sebenarnya sedang menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Kau menciptakan ruang untuk kekuatan, untuk kebijaksanaan, untuk ketahanan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pengorbananmu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah proses penempaan. Baja ditempa dalam api, dan jiwamu ditempa dalam kesulitan. Mereka tidak melihat malam-malam ketika kau mempelajari setiap detail, merencanakan setiap langkah, bahkan ketika matamu hampir tidak bisa terbuka. Mereka tidak melihat bagaimana kau mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar, dan kekecewaan menjadi pelajaran berharga. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, dan mereka menyebutnya keberuntungan. Mereka menyebutnya keajaiban. Tapi kau tahu yang sebenarnya. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari keputusan sadar untuk tidak pernah benar-benar menyerah. Bahkan ketika kau harus melepaskan segalanya. Itu adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari apa yang kau miliki, tetapi dari apa yang bisa kau atasi setelah kehilangan segalanya. Mahkota yang kau kenakan sekarang bukanlah sekadar perhiasan. Itu adalah simbol dari setiap pertempuran yang telah kau menangkan dalam diam. Setiap durinya adalah pengingat dari setiap rasa sakit yang telah kau ubah menjadi kekuatan. Setiap kilaunya adalah cerminan dari api di dalam dirimu yang tidak pernah bisa mereka padamkan. Jadi, ketika mereka menatapmu dengan keheranan dan keraguan, biarkan mereka melihat. Biarkan mereka bertanya-tanya. Karena ceritamu bukanlah untuk mereka pahami sepenuhnya. Ceritamu adalah untuk kau jalani. Kau tidak mengambil jabatan itu, meskipun kau telah menyerahkan segalanya. Kau mengambilnya justru karena kau telah menyerahkan segalanya. Kau telah melepaskan versi dirimu yang lebih lemah untuk menjadi versi dirimu yang sekarang seorang pemimpin, seorang pejuang, seorang raja atau ratu di kerajaanmu sendiri, yang dibangun di atas fondasi keberanian dan pengorbanan. Mereka melihatmu jatuh. Sekarang, biarkan mereka melihatmu memerintah.
Biarkan mereka melihat bagaimana seseorang yang pernah dianggap kalah, kini memegang takdir di tangannya sendiri. Karena kekuatan terbesar lahir, bukan saat kita memegang segalanya, tetapi saat kita berani melepaskan semuanya untuk meraih sesuatu yang jauh lebih berarti. Ini adalah awal yang baru. Kerajaanmu menanti. Jangan pernah lupakan harga yang telah kau bayar untuk mahkota ini. Hormati pengorbanan itu dengan memimpin dengan bijaksana, dengan keberanian, dan dengan hati yang telah ditempa oleh api.